Florata pagi ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kedua kita terkait dengan sebanyak 76 titik teridentifikasi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Lembata. Dan kita akan berbincang bersama pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, ada Bapak Andris Koban. Selamat pagi Pak Andris. Selamat pagi. Baik, Salam salam. buat pendengar RRI Pro 1 ND. Baik, salam ke Lembata. Pak Andris minta Ya, waktunya pagi hari ini. Kepala Pelaksana namanya. Oke, baik. Pak Andris, ini terkait dengan 76 titik yang teridentifikasi potensi kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di wilayah Lembata. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Lembata ini berstatus apa nih sebenarnya? Dari informasi dari BMKG, surat dari BMKG terkait dengan kekeringan, secara keseluruhan Lembata itu baru terbagi dalam waspada dan siaga kekeringan. Untuk waspada itu 3 kecamatan yaitu Nubatukan, Atadi, dan Gape. Sementara siaga itu di 1 kecamatan, Lebatukan. Oke. Demikian. Oke, dan ini sudah berlaku sejak kapan status siaga dan juga waspada? Ini sejak himbauan kemarin per tanggal 30 Mei. 30 Mei ya. Dan Ya, 76 titik himbauan ini dari BMKG. oke dari BMKG ya Pak Andris ya. Oke, 76 titik ini yang paling parah ini di mana nih terjadi potensi kebakaran hutan dan juga lahan nih Pak? 76 titik itu kita juga baru identifikasi lagi dengan teman-teman dari KPH, itu malah sudah jadi 78 titik per 78. kemarin. Oke. 78 ya. Informasi sebelumnya 76, dan 76 itu yang diidentifikasikan berisiko terhadap risiko kebakaran padang terutama. Tetapi untuk himbauan ini kan dia keluar dari tanggal 5 dari BMKG. Karena kita mulai memasuki dasarian 3 bulan Mei tahun 2024. Jadi ada risiko kekeringan meteorologi, itu statusnya baru di 4 kecamatan itu. Iya, kecamatan apa Nubatukan, saja? Atadi. Untuk yang di status waspada itu Nubatukan, Iliapet Timur dengan Atadi, sementara di siaga itu Lebatukan, Kecamatan Lebatukan. Oke, baik Pak Andris. Nah, apakah ada kejadian luar biasa yang terjadi dengan Karhutla ini? Untuk sementara itu baru identifikasi ada risiko terjadi kebakaran, baru kebakaran yang dimulai dari pinggir jalan. Jadi kita identifikasikan itu lebih banyak karena bara puntung rokok yang belum dimatikan sebelum dibuang. Karena di kebakaran itu hanya sepanjang jalan saja. Nah, kita masih bersyukur bahwa dia belum meluas ke area Padang, karena kalau sampai ke area Padang itu membutuhkan sumber daya yang cukup besar, kemudian akses untuk masuk juga sulit. Sehingga kita berencana untuk melakukan rencana aksi berdasarkan kita kemarin rapat koordinasi tanggal 4 Juni 2024. Ya, dari hasil rakornya seperti apa nih Pak Andris? Dari rakor kemarin untuk kekeringan itu nanti sejak mulai dari start besok dari tanggal 7 itu kita sudah mulai mengaktifkan posko siaga daruratnya itu ada di BPBD. Kemudian pos lapangannya ada di kecamatan sampai ke
level desa. Nah, nanti di kecamatan dengan desa itu terjaring dalam satu rantai komando. Oke. Demikian. Baik. Nah, untuk langkah antisipasi sejauh ini yang sudah dilakukan oleh BPBD seperti apa, Pak? Kita sebenarnya dari bulan Februari kita sudah antisipasi ini karena kita lihat kondisi risiko cuaca iklim yang ekstrem yang akibat perubahan iklim ini sangat berisiko. Menjadi bulan Februari itu kita sudah mulai rapat pertama. Rapat pertama tanggal 17 Februari dengan lembaga non pemerintah untuk antisipasi. Kita mohon dukungan untuk mereka juga membantu dalam support air bersih pada daerah-daerah yang sumber airnya terbatas. Nah, kita rapatnya agak awal supaya kira-kira bisa masuk di rencana anggaran mereka pada tahun awal 2024 untuk bersama-sama dengan pemerintah menyiapkan sumber daya untuk suplai air bersih. Oke, sejauh ini. Kemudian kita rapat lagi dan kita rakor di instansi lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk support air bersih dan kemudian untuk rencana sumur bor di beberapa titik pada bulan-bulan ini. Dan teridentifikasi kita sudah melakukan penyelidikan geolistik terhadap 24 titik tersebar di 7 kecamatan. Nah, kemudian yang sekarang adalah mengaktifkan posko utama di BPBD, pos di kecamatan, pos di desa, itu seturut dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2023 yang penjabaran lanjutan lagi dengan instruksi Mendagri untuk penyiapan relawan pemadam kebakaran di desa. Nah, ini yang kita akan aktifkan mulai tanggal 7 ini pos. Kemudian surat pernyataan bencana kekeringan dan karhutlah dari Bupati juga sudah keluar pada tanggal 6 Mei kemarin. SK pernyataan siaga darurat kekeringan karhutlah juga sudah keluar pada 6 Mei kemarin dan sekarang tinggal mulai mengaktifkan dan mulai menjalankan dan kemudian rencana aksi lanjutan. Demikian. Oke, rencana aksi lanjutan ini sudah mulai bisa bergerak dari bulan ini ya, begitu ya Pak Andris ya? Ya, sebenarnya sudah mulai bergerak dari kemarin, tapi masih terbatas kita koordinasi internal antar lembaga non pemerintah dengan lembaga pemerintah yang baru terkait saja. Baik. Nah, itu kemudian yang sekarang kita mau melibatkan multisektor, multi pihak, termasuk sampai ke masyarakat secara keseluruhan. Harapan kita idealis terbaik adalah tahun 2024 ini tidak ada lagi terjadi kebakaran yang masif di padang-padang hutan di Kabupaten Lebata. Oke, ini apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran karhutla ini, Pak? Kita identifikasikan lebih memang karena juga kadang-kadang penggunaan lahan, kesalahan manusia, tapi juga ada kebiasaan orang yang suka merokok itu selesai rokok langsung dibuang. Nah, karena itu banyak mulai sekarang di dalam 1 minggu terakhir ini kita identifikasikan terjadi di pinggir jalan, berarti kita identifikasikan itu karena kebiasaan itu buang. Karena mulai di pinggir jalan ini kan karena kebanyakan pohon tidak ada, maka resiko kekeringannya lebih cepat sehingga kebakarannya lebih gampang terjadi di pinggir jalan. Baik, sejauh ini sudah dilakukan sosialisasi ya kepada masyarakat, begitu ya Pak Andris ya? Ini hari Jumat ini, hari ini kita akan keluarkan surat himbauan. Hari Jumat ini dihimbau di masjid. Hari Minggu ini sudah dihimbau di gereja. Kita kemarin juga dengan dalam rakor juga ada tokoh adat sebagai jejaring informasi yang
paling efektif untuk di member-member keagamaan untuk menginformasikan hal itu. Karena selain kekeringan karhutla kan kita juga Lembata juga sedang ada rabies nih. Nah itu Oke, yang mau diinformasikan satu kali. baik. Pak, Nah, kemudian kita mhm, ada rencana kita ada pengajuan ke BNPB untuk support atau dukungan ke BPD dan bisa saja langkah-langkah awal ini dalam sosialisasi tidak saja melalui mimbar tapi sebisanya melalui baliho dan brosur. mhm, Kita sedang jajaki dengan pihak swasta dengan CSR-nya mereka nih. Semoga bisa nih. oke. Sementara di puncak Gunung Ile Lewotolok yang lagi Mhm, erupsi itu juga terjadi kebakaran di wilayah puncak. oke. Nah, eh, itu kita sudah koordinasi dengan provinsi, BNPB untuk kesiapan helikopter waterboom Mhm, untuk penyiraman. Cuman di desa sekeliling Ile Ape itu ada eh, budaya mereka yang tidak boleh bawa garam ke puncak. Jadi kalau siram mmm, dengan air laut itu kan susah karena baik. waterboom, helikopter waterboom itu ngambil airnya pasti dari air laut. Kita kan Mhm, tidak punya danau. oke. Nah, itu sehingga langkah yang kita lakukan itu kemarin kita koordinasi dengan kecamatan dengan 3 desa yang mempunyai kampung lama di atas untuk naik pemadaman dan pembuatan ilaran api. Kegiatannya diinisiasi oleh Kepala Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, dan Oke, juga Bapak Camat. baik. Sejauh ini tindak langkah yang sudah diambil ini sudah dilakukan ya untuk, pemadaman seperti itu ya, Pak Andries. Oke, Ya, Pak mhm, pemadaman sementara kita baru manual nih, dengan oke. pemadaman manual dengan ilaran api. Nah, itu kita berkoordinasi kecamatan, desa, dan karena itu pemadamannya berada di wilayah yang tidak direkomendasikan oleh pos pengamat gunung api untuk didekati karena berada di zona bahaya, sehingga kita koordinasi intens, teman-teman naik ke atas mengawal, mengawasi dengan komunikasi radio yang terjalin sehingga begitu ada informasi dari pos pengamat yang terhadap fluktuasi dinamika gunung api, nah kita segera turunkan tim yang melakukan ilaran api dan pemadaman di atas. Oke, Demikian. baik. Nah, apa yang, menjadi himbauan Anda untuk, masyarakat yang ada di Kabupaten Lembata yang saat ini lagi mendengarkan RRI ND? Yang paling eh, kami harapkan itu adalah kebiasaan untuk membuang puntung rokok di pinggir jalan. Karena 75% kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lembata itu memulai dari titik apinya mulai dari pinggir jalan. Bapak Nah, Ibu, selain para karena pendengar Tensi Intervensi sebelum-sebelumnya tidak ada koordinasi untuk pemadaman dan tidak ada pembuatan ilaran api sehingga kita harapkan kebiasaan itu di apa ya mulai tidak dilakukan terutama Mhm, pada musim kekeringan ekstrem ini. baik. Yang selain itu juga dalam kering ini kan juga akibat kekeringan hidrologis, Mhm, ketersediaan air bersih terutama, sehingga mulai hemat penggunaan air sebanyak mungkin, terus mulai tingkatkan kewaspadaan kebakaran di rumah, di kebun, memastikan api di kebun atau di tungku itu sudah dimatikan setelah selesai digunakan. Dan kemarin di rakor mhm. juga kita mulai skemakan untuk pembuatan lubang tanam air. Jadi ini awal-awal ini kita kekuatan pada edukasi. Baik. Terima kasih Pak Andries untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Oke, terima kasih. Salam untuk pendengar RRI 1 Pro 1 ND. Jaya selalu di udara, tetap terbaik. Baik, selamat pagi. Selamat pagi.